Bagaimana menghitung kadar kesuburan tanah ini? Kadar kesuburan tanah ini dapat ditingkatkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kampus Tani Tradisional. Hari ini saya akan membagikan ada 4 hal penting yang perlu diperhatikan dalam perkebunan kelapa sawit yang sering kita lupakan. Seringkali petani kelapa sawit menganggap bahwa pupuk adalah hal yang paling utama di dalam perkebunan kelapa sawit. Tetapi sebenarnya bukanlah pupuk yang paling utama di dalam perkebunan kelapa sawit. Berikut saya akan menjelaskan 4 hal yang perlu kita perhatikan atau merupakan aset terbesar dalam perkebunan kelapa sawit. Yang pertama yaitunya air. Dalam perkebunan kelapa sawit, air adalah hal yang paling utama. Bagaimana kita menjaga kelembapan di dalam perkebunan kelapa sawit kita? Yang pertama yaitunya kita harus mengendalikan gulma. Tidak semua gulma harus disemprot. Tidak semua gulma harus dimusnahkan keberadaannya. Gulma di perkebunan kelapa sawit itu ada yang bermanfaat, diantaranya untuk menjaga kelembaban. Adapun gulma-gulma yang boleh kita semprot, yaitunya hanya gulma yang ada di sekitar piringan kelapa sawit. Yang pertama di piringan kelapa sawit, kemudian di pasar pikul, itu tidak masalah. Namun untuk di keseluruhan perkebunan kelapa sawit kita, sebaiknya gulmanya kita jaga. Gulma ini berfungsi untuk menjaga kelembapan tanah yang ada di perkebunan kita, sehingga kebutuhan air pohon kelapa sawit kita tetap tercukupi. Kemudian yang kedua yaitunya panjang penyinaran. Panjang penyinaran matahari ini bagaimana kita menjaganya supaya setiap pohon kelapa sawit kita ini mendapatkan panjang penyinaran yang sama. Artinya di dalam perkebunan kelapa sawit, baik baru tanam maupun tanaman yang sudah menghasilkan, tidak boleh ada pohon-pohon yang lebih tinggi atau keberadaan pohon kelapa sawit kita itu ditutupi oleh pohon-pohon lain sehingga matahari tidak masuk kepada penyinaran matahari tidak masuk ke dalam perkebunan kita. Ini akan menyebabkan hasil produksinya tidak akan maksimal karena matahari ini berfungsi untuk proses fotosintesis di dalam klorofil atau di daun. Yang ketiga yang perlu kita jaga yaitunya pelepah. Pelepah ini merupakan aset terbesar dari pohon kelapa sawit. Berapa hasil produksi yang kita hasilkan, berapa BJR, berapa banyak tandan, berapa buah yang dihasilkan, ini tergantung dari pelepah, karena pelepah kelapa sawit ini merupakan dapur. Jadi dapur ini harus kita jaga bagaimana supaya makanan ini bisa dimasak dengan maksimal, bisa dimasak dengan sebanyak-banyaknya. Maka sebagai petani kelapa sawit kita harus berhati-hati dengan pelepah. Jangan biasakan apabila ketika panen sawit turun buah, turun pelepah. Ini tidak boleh, karena ada songgo-songgo yang harus kita jaga. Satu pelepah itu bisa menghasilkan 8 kg buah sawit. Itulah pentingnya pelepah bagi tanaman kelapa sawit. Kemudian yang terakhir yaitunya yang keempat yang perlu kita jaga barulah pupuk. Pupuk kelapa sawit ini juga sangat penting, tetapi hanya pada urutan yang keempat. Sebenarnya dalam perkebunan kelapa sawit, setiap perkebunan memiliki dosis pupuk yang berbeda, karena setiap perkebunan kelapa sawit kita masing-masing memiliki kadar kesuburan tanah yang berbeda, di mana kadar kesuburan tanah masing-masing dari perkebunan semakin tinggi kadar kesuburan tanah, maka jumlah pupuk yang kita berikan akan semakin sedikit. Begitu pula apabila kadar kesuburan tanah kita semakin rendah,
maka jumlah pupuk yang harus kita berikan akan semakin tinggi. Bagaimana menghitung kadar kesuburan tanah ini? Kadar kesuburan tanah ini dapat ditingkatkan dengan penambahan bahan-bahan organik di dalam perkebunan kelapa sawit, misalnya dengan penambahan pupuk kandang, atau mungkin dengan penambahan janjang kosong di sekitar piringan akan meningkatkan kadar kesuburan tanah kita, sehingga jumlah pupuk yang harus kita berikan sebenarnya akan semakin kecil. Dalam pemupukan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu tepat tempatnya, tepat waktunya, tepat dosisnya, dan tepat cara penggunaannya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Salam dari Kampus Tani Tradisional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.